Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada video penjelasan materi mata kuliah pengantar dasar matematika. Nah, video ini kita masih membahas mengenai materi pada bab 3, yaitu mengenai teorema-teorema tautologi. Atau lebih khusus mengenai subbab bentuk norma. Nah, pada video ini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengubah suatu pernyataan ke bentuk normal menggunakan 21 teorema dasar yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, pertama kalian harus mengenal yang namanya istilah hitungan kalimat. Ya, jadi cara kita mengubah suatu pernyataan biasa ke bentuk normal itu dilakukan dengan suatu proses yang disebut sebagai hitungan kalimat. Nah, atau langkah-langkah aljabar logika, ya. Nah, di sini ada di buku kalian contoh ya pernyataan ini, yaitu pernyataannya A jika dan hanya jika negasi B, maka C dan A. Nah, dari sini, dari pernyataan ini kita bisa lihat bahwa bentuk pernyataannya masih bukan merupakan bentuk normal. Nah, kenapa bisa Ibu katakan begitu? Karena paling mudah kita lihat bahwa pernyataannya masih memuat operasi implikasi dan juga operasi biimplikasi. Ya, tidak murni hanya berupa operasi konjungsi, disjungsi, dan negasi. Ya, gitu. Nah, sehingga untuk kita melakukan hitungan kalimat, yaitu mengubah pernyataan ini menjadi bentuk normal, nah maka tips pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menghilangkan panahnya, ya, atau mengubah ya bentuk pernyataan yang awalnya dia implikasi menjadi tidak implikasi lagi. Artinya bisa berbentuk konjungsi atau bisa berbentuk disjungsi. Begitu juga pada pernyataan yang biimplikasi, kita harus mengubahnya. Yang awalnya biimplikasi, kita ubah bisa menjadi dalam bentuk disjungsi atau kita ubah dalam bentuk konjungsi. Kemana dulu mengubahnya, Bu? Itu tergantung masing-masing. Nanti setiap orang mungkin akan mempunyai jalan yang berbeda-beda, namun nanti akhirnya itu akan sama saja ya, khususnya kalau bentuk normal lengkap. Nah, baru di sini kita akan menggunakan teorema dasar ya, 21 teorema yang ada. Jadi, pertama kita tadi ingin mengubah yang ada panah menjadi tidak lagi menjadi panah gitu ya bahasa sederhananya. Yang awalnya implikasi tidak lagi implikasi, yang awalnya biimplikasi tidak lagi biimplikasi. Nah, pertama misalnya kita mau ubah yang di dalam kurung dulu ya supaya mudah, yaitu mengubah biimplikasi menjadi tidak lagi dalam bentuk biimplikasi. Nah, kita tengok ya, kita cek teorema dasar yang 21 ini ada dua pilihan ya. Kita bisa mengubah biimplikasi ini ke dalam bentuk yang seperti ini ya. Dalam pernyataan dengan dua suku yang dihubungkan dengan konjungsi atau kita sebut sebagai apa ini berarti NCF ya. Lalu atau bentuk biimplikasi ini kita ubah jadi dalam bentuk NDF di sini. Nah, misalnya kita ikuti yang alur di buku ya, kita ubah ya pernyataan biimplikasi ini ke dalam bentuk konjungtif. Kenapa? Karena ini kan kita mau mengubah yang awalnya pernyataan biasa ke dalam bentuk normal konjungtif. Jadi gampangnya ubah saja dia ke dalam bentuk konjungtif. Jadi kalau di sini ada P ya, biimplikasi Q atau P jika dan hanya jika Q, itu mengubahnya ke sini berarti yang awalnya P-nya ini tidak ada negasi jadi ada negasi. Lalu yang ini operasinya berubah menjadi disjungsi. Berarti pertama ini A di sini posisinya sama dengan P di sini, lalu B aksen di sini posisinya dia sama seperti Q di sini. Artinya A ini dia mau jadi A negasi A, lalu yang B negasi B menjadi negasi B tetap. Karena di sini Q tetap menjadi Q. Oke, lalu ininya berubah ya jadi atau. Dan dia terdiri dari dua suku. Jadi ada satu lagi sukunya. Nah,
Yang ini negasi Q atau P, berarti dibalik ya. Di depan kita letakkan ke sini, lalu negasinya hilang. Kenapa hilang? Karena di awal dia sudah punya negasi ya. Jadi kalau pernyataan, ini catatannya, pernyataan kalau sudah ada negasi, itu negasi B ya. Nah, lalu kita beri lagi negasi, berarti itu sama dengan B saja. Ya, gitu. Ya, seperti kita mengoperasikan bilangan bulat ya, negatif kan, negatif. Lalu diberi negatif lagi, kan dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif. Oke, seperti itu ya. Ibu hapus. Mungkin itu catatan kalian ya, diingat. Sekali lagi, ini di sini aja Ibu tulis. Kalau kalian punya pernyataan misalnya P, lalu dia dinegasikan lagi, itu sama aja dengan P saja ya, dia jadi netral. Oke, lalu lanjut tadi sini. Nah, berarti yang di sini sudah berubah ya, diimplikasi sudah tidak lagi dia biimplikasi, tapi sudah memuat operasi dasar. Dia sudah menjadi NCF lah di sini ya. Nah, tapi kita masih di sini ada implikasi. Kita tulis dulu implikasi CA. Nah, tadi perubahan dari sini ke sini, karena kita masih belajar, jadi bisa supaya kalian sambil menghafal, kalian tuliskan ya teorema berapa. Di sini tadi adalah teorema 18. Nah, kalau ujian sudah terbiasa itu tidak ditulis lagi ini. Lalu langkah berikutnya, nah, karena masih ada tanda panah, implikasi, berarti yang implikasi kita ubah ya. Nah, untuk mengubah bentuk implikasi ada dua pilihan lagi, mau yang dengan teorema 5 atau mau yang dengan teorema 6. Gitu. Nah, di sini karena kita arahnya ke konjungsi ya. Konjungsi berarti harusnya sukunya jadi disjungsi ya, disjungtif. Nah, berarti mungkin kita akan lebih mudah kalau menggunakan yang 5 ya. Sehingga pertama yang ini semua kedudukannya sebagai P, lalu yang CA ini sebagai Q ya, kalau kita ingin menyesuaikan dengan teorema 5. Berarti yang P ini, semuanya ini ya, sepanjang ini kita beri negasi. Ya. Lalu yang asalnya panah berubah jadi atau ya. Lalu yang ininya tetap. Ya, jadi P maka Q jadi negasi P atau Q ya. Yang di depan diberi negasi semuanya ini. Lalu yang di belakang dia tetap. Lalu penghubungnya berubah. Oke, sampai sini. Perubahan dari ini ke sini adalah karena teorema 5. Nah, pahami perubahannya. Lalu, apa lagi yang kita ubah? Apa yang bisa diubah? Yang di sini jelas kita tidak bisa ngotak-ngatik sampai sini dulu. Nah, yang paling mudah kita kerjakan yang ini, yang ada tanda kurung ini. Di sini negasinya di luar ya, paling luar dari pernyataan sini. Nah, kalau kita lihat ya pernyataan di dalam ini dia terdiri dari dua suku utama ya. Terdiri dari dua suku lalu dihubungkan dengan konjungsi. Nah, maka untuk kita menyederhanakannya ya, kita pakai De Morgan. Nah, pokoknya kalau kalian ketemu bentuk seperti ini biasanya akan memakai De Morgan, yaitu pernyataan yang dia itu dinegasikan dari pernyataan-pernyataan ya, majemuk lah di dalamnya ini. Nah, maka kita pakai De Morgan. Berarti kita pakai yang nomor 7 ya. Kalau kita punya P atau Q lalu dinegasikan akan menjadi negasi P dan negasi Q. Yang awalnya atau jadi dan ya. Lalu kedua pernyataannya diberi negasi. Nah, berarti seperti itu juga ini. Kalian bisa buat dulu tanda kurung ya. Nah, berarti yang pertama dapat negasi ya. Ini anggap P ya. Lalu yang kedua anggap Q, dia juga dapat negasi. Ya, lalu yang awalnya di sini penghubungnya dan dia jadi atau. Karena apa, Bu? Karena teorema dasar yang nomor 6 atau karena De Morgan. Lalu yang ini karena tidak ada apa-apa, dia tetap. Ini adalah karena teorema 8 atau De Morgan. Kemudian apalagi yang bisa kita ubah? Nah, kalian cek lagi. Ini kita bisa pakai De Morgan lagi. Yang ini satu De Morgan, yang ini juga menggunakan De Morgan. Nah, berarti ini
negasi A, ada negasi, berarti negasinya hilang. Maka menjadi A saja. Lalu yang atau menjadi dan, lalu negasi B menjadi B saja. Atau seperti ini, AB ya, A dan B. Lalu yang ini, ya, B atau B akan ada negasi, berarti menjadi negasi B dan negasi A. Ya, lalu yang C dan A-nya tetap. Ini tadi juga masih menggunakan teorema De Morgan, namun kita gunakan teorema 7 ya. Kenapa? Karena bentuk dasarnya ya dia yang ini kebalikannya dari sebelah kanan ke sebelah dari ya yang 7 ke yang 7 dari kiri ke kanan ya. Oke, sampai sini apakah sudah merupakan NCF? Belum ya. Nah, kalau kita analisis, ini malah kita menemukan NCF dari pernyataan ini. Ya, kita menemukan pernyataan yang terdiri dari 3 suku, penghubung utamanya atau, lalu yang di dalam sukunya penghubungnya adalah dan. Ya, berarti kalau sampai sini kita bisa menamai pernyataan ini sebagai pernyataan NDF. Ya. Nah, ada muncul di sini ya, muncul di sini. Jadi ini sudah pernyataan NDF. Misalnya kalian diminta untuk mencari bentuk NDF-nya. Nah, karena pernyataan utamanya mencari NCF, berarti dari sini belum selesai pekerjaan kita. Ini harus kita otak-atik lagi, kita pakai lagi teorema dasar yang 21 ini. Kita pilih mana bentuk ini yang bisa kita otak-atik supaya pernyataan ini berbentuk bentuk normal konjungtif. Nah, maka kalau kalian ketemu bentuk yang seperti ini, ya, atau yang sudah berbentuk normal disjungtif seperti ini, biasanya yang dipakai itu adalah distributif. Nah, gitu ya kata kuncinya distributif. Nah, jadi di sini pertama caranya adalah untuk mengenalinya pakai yang mana, kalian analisis dulu ya dari 3 suku ini mana yang mungkin ada yang mempunyai kesamaan proposisi. Nah, di sini yang A, yang ini yang pertama, ya A dan B itu sama dengan yang C dan A. Maksudnya sama-sama apa? Sama-sama mengandung A. Nah, berarti di sini kita bisa menggunakan operasi distributif yang nomor 1 ini. Nah, tapi yang kebalikannya, dari sebelah kanan bacanya P dan Q atau P dan R itu sama saja dengan P-nya sekali ya dikali dengan Q atau R. Berarti di sini AB, Ibu sebut saja AB ya supaya singkat. Lalu yang CA ya sama-sama ada A. Berarti kita bisa tuliskan dengan A saja lalu didankan dengan B atau C. Lalu yang negasi A dan negasi B-nya itu tetap. Nah, perubahan ini tadi menggunakan teorema 1 ya distributif. Nah, ini tadi bisa kalian namai ya NDF ini yang ini ya. Nah, apakah sudah selesai? Apakah sudah NCF? Belum ya. Ini belum pernyataan operasi utamanya belum konjungsi ya. Nah, maka kita pakai lagi teorema dasar. Sama, kita pakai distributif biasanya banyaknya. Nah, distributif. Nah, ini harusnya tidak muncul ya, biar aja. Ini, yang tadi ini ya, ada 3. Ya, kita munculkan teorema dasarnya. Nah, masih belum ingat. Ini tadi yang terakhir sini ya. Untuk mengubahnya menjadi distributif, dari NCF, kita pakai distributif, tapi yang nomor 2. Nah, kenapa yang nomor 2? Karena di sini pernyataan yang ini kita anggap satu kesatuan, lalu pernyataan ini kita bagi 2. Ya, jadi tujuan kita adalah memecah yang ini, yang negasi B dengan negasi A ini. Nah, caranya kita gunakan teorema 2. Nah, agar memahami teorema 2, kita lihat cara mengubah dari yang kiri ke kanan ini. Itu pertama-tama kalian buat 2 buah kolom. Kalau kalau sudah panjang ya. Yang ini tadi sebagai P, yang ini tadi sebagai QR. Pertama, yang P ini letakkan di kedua buah ini tanda kurung. Nah, berarti di sini dapat ini, di situ juga dapat ini. Ya, kita ikuti pola yang nomor 2, P. Berarti di sini ada P, di sini juga ada P. Lalu Q dan R-nya berpisah. Q di sini, 1, R di sini. Nah, berarti ini juga
Ini negasi B, letakkan di sini, ya, lalu negasi A di situ. Oke, sudah dapat di sini. Ini tadi alasannya adalah karena teorema 2. Pernyataannya apa? Pertanyaannya adalah apakah ini sudah NCF? Belum ya, tapi sudah mengarah ke NCF karena sudah mulai terlihat operasi utamanya adalah konjungsi. Apa yang kita lakukan? Operasikan apa yang bisa dioperasikan. Ini ya. Kita bisa menggunakan teorema yang nomor 1 ya. Kita kembalikan. Kita peroleh AB atau AC atau negasi B. Lalu yang ini jadi AB atau AC atau negasi A. Ya. Nah, sampai sini. Ya, ini udah konjungsi, namun di dalamnya ini belum berbentuk disjungsi saja, karena masih ada konjungsi di sini. Nah, berarti caranya adalah kita pakai lagi distributif. Ya, sifat distributif. Ya, teorema distributif. Ya, teorema nomor 2. Ya. AC-nya di sini tetap, ya, yang kita ambil adalah AB dan negasi B. Lalu yang kedua ini yang tetap adalah AB, yang kita ambil adalah AC dan negasi A. Pertanyaannya kenapa jadi AB dan negasi B? Itu karena ini tujuannya. Ada unsur yang bisa kita eliminasi. Nah, kita ini kan nilainya menjadi 1. Nah, kenapa 1? Karena kita konjungtif. Konjungtif ini seperti anggap kalau di aljabar itu seperti perkalian lah ya. Nah, perkalian itu kan identitasnya 1. Jadi apapun kalau dikali 1, dia kan adalah dirinya sendiri, ya, tidak akan berubah nilainya. Nah, maka cara tipsnya untuk mencari yang mana yang mau kita distributifkan itu adalah cari yang dua suku yang membuat ada unsur yang menjadi hilang nanti tereliminasi. Entah nanti nilainya 1 atau 0, tergantung soalnya mau NCF atau NDF. Tuh ya, jadi ini tadi antara AB dengan negasi B ya, Ibu kembalikan menggunakan sifat distributif, berubahlah menjadi A-nya di sini, yang ini B-nya di sini terbelah jadi 2 ya, ini negasi B yang ini negasi B yang ini. Menggunakan teorema yang nomor 2. Ya. Lalu yang AC-nya tetap. Begitu juga yang suku kedua. Nah, ini yang bisa menghilangkan ya, saling menghilangkan adalah kita bisa ambil aja yang AC dengan negasi A. Ya, kenapa tidak mengambil AB? Karena AB di sini sudah kita pakai. Nah, jadi yang ini AC dengan negasi A yang di sini diletakkan di sini, C yang di sini diletakkan di depannya, negasi A di sini, negasi A juga di sini. Ya, lalu AB-nya tetap. Ini semuanya dengan teorema 2. Lalu apalagi? Nih, ada B atau negasi B tadi di sini berdasarkan teorema yang ini ya nomor 16, maka nilainya adalah 1 ya, atau tautologi. Lalu yang A atau negasi A dia juga nilainya 1 atau tautologi ya. Ini berdasarkan teorema 16. Dari sini atau apakah selesai? Nah, 1 ini bisa diinikan ya, dihilangkan lah istilahnya, tapi tidak kosong ya. Nah, maksudnya karena adanya operasi ya. Kita gunakan teorema yang ini yang nomor 13 ya, nomor 13. 13 atau 14? Oh, maaf 12 ya. Nah, P dan 1 itu sama dengan 1 dan P itu sama dengan P itu sendiri. Nah, berarti yang asalnya ada 1 boleh ini saja ya, ini juga boleh yang ini saja. Ini berdasarkan teorema 12. Pertanyaannya apakah sudah konjungtif? Belum ya, ada si AC dan ada AB. Nah, dari sini kalian harusnya sudah ada dapat pola di sini menggunakan teorema yang mana? Ya, caranya adalah ini ya, kita pisahkan si AC ini, kita pisahkan si AB ini. Berarti kita pakai yang distributif nomor 2 lagi. Anggap saja yang semua ini adalah P, lalu yang ini adalah QR-nya. Begitu juga ini P-nya, ini adalah QR-nya. Berarti akan ada 4 buah tanda kurung ya. Nah, yang ini tadi dipisah jadi AC, yang ini juga ini ya. Nah, ini
Nah, sebelum atau bisa seperti ini ya, sebelumnya nih lebih sederhana daripada bisa jadi 4. Ini kan A atau negasi B atau AC, ini boleh kita hilangkan tanda kurungnya nih. Kenapa? Karena kan ini operasinya setara ya, sama-sama atau tidak ada operasi yang lain. Jadi boleh dituliskan seperti ini. Begitu juga yang kedua ini, dia juga sudah setara ya, atau nah, kecuali yang dan ini ya lebih tinggi, tapi berarti boleh kurungnya ini dihilangkan ya. Nah, dari sini sebelum menggunakan distributif, kalian bisa lihat ada A dan AC di sini, sama-sama mempunyai unsur A. Nah, berdasarkan teorema yang nomor ini, maaf nomor 4 ya. Kalau ada ya unsur P lalu dia diataukan dengan unsur PQ, lihat mereka beririsan di P, maka itu sama saja dengan P saja. Ya, sama-sama punya P, maka boleh ditulis P saja. Berarti begitu juga dengan ini. Ada A atau AC, berarti boleh kita nulis A dengan atau AC ini cukup nulis A saja. Sehingga yang ini bisa ditulis dengan disederhanakan. Ini yang awalnya 3 suku jadi 2 suku saja, yaitu A atau negasi B. Alasannya adalah teorema 4. Nah, ini banyak biasanya dipakai ya. Jadi, tidak hanya yang kembar tadi bisa disederhanakan nulisnya, yang seperti ini juga bisa ditulis satu. Syaratnya yang satu suku ini cuma sendirian, suku yang lain dia berdua gitu ya. Nah, gitu. Lalu yang ini apakah ada yang bisa? Nah, tidak ada ya. Nah, berarti ini cara lainnya tidak ada cara lain, tidak selain kita gunakan distributif. Berarti yang nomor 2 ini P-nya ya segini, P-nya yang ini adalah QR-nya karena ini yang mau kita pisah. Berarti ada 2 buah kurung ya. C atau aksen, sama-sama ada C atau aksen, lalu AB-nya berpisah. Ini A, ini kedapatan yang B. Nah, sampai situ. Ini sudah sebenarnya sampai sini itu sudah berbentuk norma konjungtif ya. Nah, sudah konjungtif. Tetapi ada tapinya. Ini masih bisa disederhanakan. Di mana? Di sini. Ada negasi A atau A. Nah, lihat teorema. Kalau punya P atau negasi P, itu nilainya adalah sama dengan 1, adalah tautologi. Berarti ini boleh kita nilainya adalah 1. Atau di sini Ibu catatkan ya. 1. Nah, ini. C atau negasi A atau A. Negasi A atau A tadi adalah 1. Berarti kan tersisa C atau 1. C atau 1. C atau 1 mana yang atau? Nih, berdasarkan teorema nomor 14 ya. Nah, maka itu sama saja dengan 1 saja ya. Nah, apapun yang kalau dia diataukan dengan 1, dia adalah 1. Ya, berarti dia bisa hilang ya. Nah, jadi cukup yang ini dan ini saja yang bentuk sederhananya berdasarkan teorema 12 dan teorema 13. Ya, sehingga kita dapat NCF dari soal tadi adalah ini. Nah, Bu misalnya lupa mengubah ini sampai sini saja, apakah sudah NCF? Ya, ini sudah NCF. Tapi bukan NCF yang paling sederhana. Yang paling sederhana adalah yang ini. Tidak apa cirinya paling sederhana adalah kita tidak bisa lagi menerapkan teorema dasar di situ. Jadi sudah paling sederhana. Nah, terus ini juga boleh saja kalian tulis seperti ini dan lebih bagus lagi kalau kalian tuliskan secara urutan. Jadi A dulu, misalnya negasi A dulu, lalu atau B atau C begitu ya. Itu untuk memudahkan kalian melihatnya. Nah, itu tadi adalah langkah mengubah dari pernyataan biasa ya, belum normal ke bentuk normal. Baik bentuk normal NDF ya pada slide sebelumnya maupun ke bentuk normal NCF. Jadi, kalau kita menjalankan itu biasanya otomatis bentuk normal itu kita bisa menemukan kedua buah bentuknya. Baik NDF maupun ke bentuk NCF-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengubah dari yang masih NCF dan NDF ke lengkap ya. Nah, sebelum ke situ Ibu bahas dulu contoh yang nomor 2 ya, Mas. Nah,
Contoh nomor 2 itu langkah-langkahnya sudah ada. Silahkan kalian pahami sendiri ya sampai sini. Yang jelas pertama tadi prinsipnya sama, kita hilangkan dulu panahnya, artinya implikasinya tidak lagi operasi implikasi, tapi pilihlah yang lain. Bisa disjungsi, bisa konjungsi. Tergantung pertanyaannya apa. Begitu juga di sini ya. Nah, dengan menggunakan De Morgan, didapat hasil akhirnya adalah negasi A atau B atau negasi C ya. Kita lihat bahwa bentuk akhir ini dia adalah berbentuk NDF ya. Nah, padahal misalnya soal nomor 2 ini dia meminta NCF. Nah, bagaimana triknya kalau kita berakhir seperti ini di NDF? Nah, maka caranya itu mudah sekali, kalian bisa menggunakan teorema nomor 4. Jadi caranya kalau teorema nomor 4 itu kan isinya apa? Kalau kita punya P ya, itu sama dengan P dikali dengan P dikali P didankan dengan Q atau R. Ya, gitu ya. Nah, sehingga ini anggap P-nya. Ya, ini P-nya Ibu coret aja ya. Ibu beri catatan. Nih ya. Teorema 4 itu kan ini P ini ya. Sama dengan P. Nah, ini. Jadi ini adalah P-nya. Kalian perhatikan cara menggunakan teorema 4, mengubah NDF menjadi NCF ya. NDF yang tunggal seperti ini. Ini adalah si P tadi. P. Ini adalah P. Ini juga adalah P. Ya, sama ya polanya dengan ini ya. Nah, ada P. Ini adalah Q-nya. Nah, ini penghubungnya atau di sini. Nah, adalah Q-nya. Jadi Q-nya adalah di sini A. Apakah hanya A saja? Ini ada beberapa pilihan ya. Kalian bisa Q-nya itu adalah A, bisa juga Q-nya ini adalah negasi B, boleh ya. Atau ini yang A ini ya. Yang A ini boleh, negasi B boleh. Negasi C juga boleh kalian tambahkan. Nah, yang penting yang berbeda dari yang ini si P ini. Gitu. Jadi yang lawan dari yang dimiliki oleh si P ini kan ada negasi A, berarti kita boleh nambahin di sini jadi A. Di sini ada B, berarti kalau tidak kita tambahin A, kita bisa nambahin dengan negasi B. Lalu di sini ada C, berarti pilihannya adalah negasi C. Ya, jadi Q-nya di sini ada tiga pilihan. Nah, begitu. Ini adalah contoh yang NDF, kita dapat NDF, tapi kita dimintanya mencari NCF. Nah, dan kebetulan NDF-nya ini adalah yang sangat sederhana seperti ini. Yang suku-sukunya hanya terdiri dari satu unsur. Nah, berarti berlaku juga, ini misalnya ya, ini misalnya saja. Nanti kalian ketemu pas melakukan hitungan kalimat, di akhirnya seperti ini, gitu ya. Nah, kebetulan unsurnya itu hanya AB. Kalau ini kan unsur utamanya A, B, C ya. Nah, berarti agar yang ini menjadi pernyataan, ini kan NDF ya. Ini juga tadi NDF. Agar jadi NCF, kita pakai teorema 4. Berarti tulislah A atau B, tulis lagi A atau B. A negasi A atau B, kita tambahkan dengan A. Ya kan? Sudah menjadi NCF. Atau bisa juga ini kita tuliskan lagi. Kita tuliskan lagi P-nya. Bisa juga kita kan dengan negasi B. Ini juga adalah bentuk NCF-nya. Nah, begitu ya. Ini tambahan tips ya untuk mengubah NDF ke NCF. Oke, selanjutnya di video berikutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana mengubah dari NCF ke NCL dan dari NDF ke NDL. Terima kasih.